Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris, Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal Bahasa Inggris SIMAK UI. Tapi sebelum itu, jangan lupa loh untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat pertanyaan nomor 1 di sini. Kalau dilihat dari tiap kalimat pertamanya ya, ini kata kuncinya shipping container holding nearly 5 million Lego pieces. Oke, ini kata kuncinya ada kepingan Lego capsized into the sea around Cornwall. Di daerah Cornwall ini ya, on the southeastern tip of England, di bagian tenggara dari negara Inggris ya. Kemudian kalimat pertama di paragraf kedua, team of researchers took a close look at 50 pieces of Lego, lagi-lagi tentang Lego ya, had been scooped up, diambil dari pantai Cornish. Ya, di Cornwall itu maksudnya tadi ya. Lalu di paragraf ketiga, the study authors project that the toys could, nah toys-nya ini pastinya berhubungan dengan Legonya ya, karena Lego termasuk dalam kategori atau kelompok mainan ya. Could last anywhere from 100 to 1300 years ya di sini in the marine environment. Oke. Jadi kata kuncinya ini sebenarnya selain Lego ada juga laut ya. Lego di laut, kemudian ada pantai juga, kemudian ada lingkungan laut ya, marine environment. Oke, berarti nanti kalau ditanyakan main idea, purpose of the text, title, ataupun topik ya, pasti harus ada kata-kata yang berhubungan dengan Lego, lalu berhubungan juga dengan laut ya. Kita lihat pertanyaan untuk nomor 1 ini, which of the following best restates the italicized sentence in paragraph 1 yang dikasih cetak miring ya, yaitu di paragraf 1 adalah kalimat yang mulai dari 1997 ini ya. The 1997 spill was a major contributor to the toys presence in the area, but there are other ways that Lego blocks make it into the natural environment. Nah, sampai situ. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti ya di sini kebocoran atau ya tumpahan pada tahun 1997 itu adalah kontributor terbesar ya atas keberadaan mainan di area tersebut. Maksudnya di sini di daerah Cornwall ini ya, di laut sekitar Cornwall ini. Tetapi ada cara-cara lain kepingan Lego ini ya, blok Lego ini bisa sampai di lingkungan alami tersebut. Maksudnya lingkungan alami di sini adalah lingkungan lautnya ya. Berarti kira-kira apakah yang A sama jawab artinya ya? Kalau restate itu benar-benar artinya harus sama. Kata-katanya mungkin beda, tapi secara arti harus persis sama ya. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih ya. Yang A, the 1997 spill was a minor cause of Lego blocks appearance in the sea around Cornwall. Nah, ini jelas salah. Padahal kan tadi dibilangnya major contributor, bukan minor. Nah, ini bikin salah nih ya. Jelas yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, a site of Lego blocks. Selain Lego tadi ya, kepingan Lego tadi, ada mainan-mainan lain yang mencemari laut di sekitar Cornwall. Ini juga tidak tepat karena tidak disebutkan mainan-mainan lain selain Lego ya di kalimat tadi. Yang C, there were more than one factor causing toys presence in marine environments. Ada lebih dari satu faktor atau satu cara ya penyebab si mainannya ini bisa ada di lingkungan laut tersebut. Ini bisa jadi ya agak mirip nih. Yang D, after the 1997 incident, it was unclear. Nggak jelas bagaimana mainan bisa mencapai natural environment tersebut. Ini jelas salah ya. Nggak dibahas tadi mengenai setelah 1997-nya.
Lalu yang E, toys are the only cause of pollution in the sea. Nah, ini tidak dikatakan bahwa mainan satu-satunya yang mencemari laut. Jadi jelas untuk nomor 1 ini paling tepat, yang sama artinya dengan yang dikasih garis miring tadi, itu adalah jawaban yang C. Bahwa ada cara atau faktor lain yang menyebabkan keberadaan mainan itu ya, adanya mainan sampai ke lingkungan laut. Oke, itu dia jawabannya, yang C. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah, which of the following is the best title for the passage? Oke. Berarti tadi seperti yang kita bahas pada nomor 1 ya, bahwa untuk mencari jawaban best title sama seperti mencari jawaban untuk main idea, topik, dan juga purpose of the text, yaitu melihat kalimat pertama tiap paragrafnya. Ya, kita tadi sudah mengambil kata kunci yaitu ada Lego, atau bisa gantinya Lego itu mainan ya, toys, karena Lego termasuk toys. Lalu ada berhubungan dengan laut juga ya. Berhubungan dengan laut juga bisa kita lihat di sini. Lego pieces the sea around Cornwall. Nah, di sini dia spesifik mengatakan di lautan sekitar Cornwall ya, yaitu di daerah tenggara dari Inggris. Oke, kemudian yang kalimat pertama paragraf kedua, Lego scoop up from Cornish beaches. Oke, kemudian paragraf ketiga, the study author project that the toys, kecoret toysnya. Oke, that the toys could last anywhere, in the marine environment. Most Legos made from petroleum-based plastic. Nah, ini kan bahan yang berbahaya ya. Dikatakan juga di paragraf ketiga paling terakhir tuh ya, poses a threat to wildlife that ingest or become entangled in the trash. Jadi Lego mainan yang sudah sampai ke lautan itu jatuhnya adalah mencemari. Ya, bukan dampak yang positif. Dampaknya itu sudah pasti yang negatif. Berarti yang paling pas yang manakah jawabannya? Apakah A, ways to confirm age of Lego blocks? Bukan, karena age of Lego blocks itu baru disebutkan di paragraf ketiga. Di paragraf yang 1 dan 2 tidak ada sama sekali. Ya, jadi jelas yang A itu bukan jawabannya. Kemudian sinking container and sea pollution. Di sini tidak menyebutkan kata kunci apa yang menyebabkan sea pollution-nya, yaitu adalah mainan, atau di sini lebih spesifiknya adalah Lego ya. B itu salah. Kemudian C, toys recycling methods to save environment. Di sini sih positif ya untuk save environment-nya, tetapi dia tidak membahas mengenai recycling methods. Jadi jelas yang C salah. Lalu yang D, environmental crisis and toys in the sea around Cornwall. Bisa jadi jawabannya ini karena spesifik dia mengatakan Cornwall, lalu crisis sesuatu yang negatif hubungannya dengan mainan. Kemudian yang E, the impacts of Lego on natural environment. Nah, untuk jawaban yang E ini kurang tepatnya kenapa? Karena natural environment itu kan tidak hanya marine environment ya, tidak hanya laut, bisa jadi ya hutan atau daerah lainnya gitu ya yang ada di alam, tidak hanya di laut. Sedangkan yang D ini kalau dibandingkan dengan yang D ya, dia benar-benar menyebutkan spesifik sea, laut. Lalu untuk impacts ya, kata impact sendiri ini bisa dampak atau yang artinya dampak ya, itu bisa positive impacts, bisa juga negative impacts. Dalam konteks yang ada pada teks ini ya, bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Lego pada lingkungan laut ini cenderungnya itu adalah negatif, bukan positif. Jawaban E ini masih 50-50, impact-nya positif atau negatif. Jadi kurang tepat jawaban yang E. Jelas untuk nomor ini jawaban yang lebih tepat adalah yang delta. Itu dia jawabannya. Lanjut soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah, paragraph following this passage most probably discusses. Oke. Yang diminta adalah lanjutan ya,
lanjutan dari teks yang ada di soal, bukan paragraf yang ada di teks tersebut ya. Kan lanjutannya nggak ada, berarti gimana cara untuk tahunya? Clue-nya adalah ada di kalimat terakhir dari teks yang ada di soal, yaitu adalah kalimat poses a threat toward life that ingest or become entangled in the trash. It-nya siapa maksudnya? Pastinya mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu some 8 million tons of plastic. Ya, plastiknya ini yang mengancam ya, mengancam keberadaan makhluk hidup yang ada di lautan, karena pastinya di lautan ya, bukan di tempat lain, karena khusus di teks ini yang dibahas itu adalah di lingkungan laut, bukan lingkungan lainnya ya. Become entangled, jadi terjebak ya di lingkungan laut yang berisi sampah tersebut ya. Kita tahu kan, sering ya kita lihat mungkin berseliweran gitu ya di media sosial kalian, ada tuh hewan-hewan yang terperangkap di plastik, ada yang mungkin mukanya masuk ke dalam plastik karena tidak mengetahui plastik itu apa gitu ya. Jadi itu mengancam hidup mereka. Oke. Nah, berarti harusnya ini yang berhubungan dengan ancaman terhadap makhluk hidup yang ada di laut tersebut ya. Yang A, the damages caused by plastic to marine creatures and environments. Nah, ini tadi it-nya itu kan mengacu pada plastik ya, karena it poses a threat, it-nya mengacu pada plastik. Di sini ada plastik. Kemudian threat pastinya maksudnya itu adalah ancaman, berarti dampak yang buruk ya. Damages-nya itu, damages itu sebenarnya mirip dengan impact, tapi impact lebih ke netral. Kalau damage itu sudah yang negatif, karena maksudnya adalah kerusakan ya. Lalu terhadap marine creatures, pada makhluk hidup laut dan juga lingkungannya. Nah, yang A ini kemungkinan jawabannya ya, karena paling mirip kata-katanya dengan yang ada di bagian terakhir dari teks di soal tersebut ya. Yang B, estimations on the number of toys, tidak menyebutkan perkiraan jumlah mainan ya, jelas yang B ini salah. Yang C, further research on ABS, ini juga salah ya, tidak disebutkan di bagian terakhir tapi di tengah-tengah atau awal di paragraf terakhir tadi ya. Nah, di awal kalimat keduanya justru ya, most Legos are made from petroleum based plastic known as ABS tadi, bukan di terakhir ya. Jadi jawaban C tidak tepat. Yang D, importance of saving wildlife from sea pollution, ini juga tidak tepat ya, karena tidak membahas mengenai pentingnya menyelamatkan wildlife-nya ini untuk apa. Yang terakhir dibahas tadi adalah mengenai threat-nya, ancaman, berarti harusnya yang dibahas itu selanjutnya adalah dampaknya dulu. Mungkin setelahnya bisa jelaskan mengenai importance of saving wildlife-nya gitu. Jadi urut, nggak bisa kalau untuk kita menulis itu loncat sana loncat sini gitu ya, harus hati-hati. Yang E, possible solutions to make Lego blocks biodegradable, tidak disebutkan possible solutions untuk Lego dibuat jadi biodegradable di kalimat terakhir teks ini ya. Maka jelas untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang A, damages caused by plastic to marine creatures and environments. Oke, sekarang soal nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4 adalah, ini sinonim ya. The word loo in paragraph 1 is closest in meaning to, ada sink, wastafel ya, pipe, pipa, drain itu yang lubang di kamar mandi itu ya. Lalu toilet itu kamar mandinya, hole, lubang ya. Oke. Yang tepatnya apa di sini artinya loo itu ya. Loo itu ada di paragraf ke-1 bagian terakhir ini ya. Flush down, one estimate posits that in Britain alone 2.5 million Lego pieces have been flushed down the loo by children under 10. Petunjuknya ada di kalimat sebelumnya. Nah, ini kita mencari jawaban dari konteks ya. Di kalimat sebelumnya dikatakan little ones, maksudnya anak-anak gitu ya. Kan kebetulan di kalimat yang ada lu-nya tadi kan by children ya, ada children under 10. Lalu di kalimat sebelumnya ada little ones. Also prone itu ya cenderung ya, dia flushing their Lego down the toilet. Sama dengan di kalimat berikutnya yang ada kata lu, flush down the loo.
Flushing their Lego down the toilet. Flush down the loo by children. Jadi jelas. Yang sama artinya dengan loo itu di sini adalah jawaban yang delta atau Depok ya, terserah kalian maunya yang apa yang gampangnya, yaitu adalah toilet. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5, oke ini teks baru ya. Tentang apa di sini ada kata kuncinya San Francisco, 3-year battle with the American beverage industry, industri minuman ya. Mengenai apakah perusahaan soda bisa dipaksa ya untuk memasukkan atau mencantumkan peringatan pada konsumen pada iklan outdoornya. Oke, berarti berhubungan dengan campaign-nya dia untuk peringatan yaitu bahayanya untuk mengkonsumsi soda gitu ya maksudnya ya. Di paragraf kedua, calorie labels, label tentang kalorinya dan text labels didn't dissuade people, tidak menghindarkan orang-orang dari membeli soda. Berarti cara yang dilakukannya ini ya pada saat tersebut masih belum efektif karena dikatakan di kalimat berikutnya pada rataannya itu pembeliannya sama aja dengan pada saat tanpa label ya, berarti belum efektif. Yang efektifnya itu adalah yang slow down the sales, yaitu yang menggunakan grafik dan juga teks, jadi ada gambarnya maksudnya gitu ya. Kemudian di paragraf ketiga ya, di paragraf terakhirnya ini, graphic warnings work by grabbing, bisa bekerja dengan cara sukses gitu ya di sini ya, bekerja dengan sukses, grabbing the attention of consumers, mendapatkan perhatian dari para konsumen, memaksa mereka untuk berpikir mengenai risiko yang kemungkinan bisa terjadi ya, dan membuat mereka mempertimbangkan konsekuensi negatif pada kesehatannya yang ditemukan oleh para peneliti di sini. Oke, berarti hubungannya ini ya kira-kira gambaran besarnya teksnya tentang apa, yaitu tadi menyebutkan tentang minuman soda, kemudian berhubungan dengan warningsnya ya, peringatan untuk bahaya minum soda tersebut. Oke, dampaknya pada kesehatan. Pertanyaan untuk nomor ini adalah, why does the author mention this includes New York City's proposed cap on portion sizes and Berkeley's 1 cent per ounce tax on sugary drinks in paragraph 4. Ini paragraph 3 harusnya ya, di kalimat terakhirnya nih, yang mulai dari sini, this sampai drinks. Oke, kenapa ini disebutkan? Ya, alasannya apa sih penulis menyebutkan ini? Apakah yang A, compare the pros and cons? Oke, karena di sini ada kata includes ini biasanya untuk berhubungannya ya, itu dengan contoh. Oke, contoh dari sesuatu. Contoh dari apa? Kita bisa lihat dari kalimat sebelumnya pastinya ya. Yaitu some communities have attempted, telah mencoba cara-cara lain, other measures, to reduce, untuk mengurangi konsumsi soda dari masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Di daerahnya masing-masing, karena di sini kan dari awal yang disebutkan itu fokusnya pada San Francisco ya kan. San Francisco di sini pada 2015 warning label law, first initiative of its kind in the nation, menggunakan warning label law-nya itu ya di San Francisco. Kemudian di komunitas lain, di daerah lain, menggunakan cara-cara lain untuk mengurangi konsumsi soda juga. Dicontohkan di kalimat terakhirnya itu di New York City menggunakan proposed cap on portion sizes, lalu di daerah Berkeley menggunakan 1 cent per ounce tax on sugary drinks. Berarti bukan mengenai pros and cons. Kemudian yang B, untuk introduce New York City and Berkeley as the next topic of discussion, jelas tidak ya, karena nggak jelas apanya dari New York City dan Berkeley yang dibahas. Oke, kalau dikatakan yang B ini kan berarti lebih general ya, secara lebih umum. Kemudian yang C, inform readers regarding a prevalent issue, bukan ya, mengenai isu yang ada ya, isu yang existing, bukan juga, karena kan udah dijelasin dari awal. Sedangkan yang D, illustrate the measures by other regions, bisa jadi.
Yang E, provide information about regional policies. Ini juga bukan. Yang tepat adalah jawaban yang delta. Kenapa? Karena tadi di awal dia mencontohkan di San Francisco. Lalu di kalimat sebelum kalimat yang dipermasalahkan pada soal dikatakan komunitas ini, beberapa komunitas mencoba cara-cara lain. Lalu ada kata this includes itu biasanya untuk contoh. Jadi jelas jawaban nomor ini adalah yang delta. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah the author's description of labels mentions all the following except. Oke, berarti pernyataan mana di antara A, B, C, D ini yang tidak benar mengenai label yang disebutkan di teksnya ya. Apakah yang A, labels for sugary drinks are not nationally mandated in the US? Tidak diwajibkan secara nasional label ini. Yang A ini jawabannya tepat ya. Kenapa? Karena di sini kan yang dikatakan battle dengan American beverage industry-nya adalah San Francisco ya. Yang mendominasi teksnya ini adalah yang San Francisco. Kemudian yang dijadikan contoh berikutnya adalah New York City dan juga Berkeley. Sedangkan di Amerika itu kan negara bagiannya ada banyak, ada 50 ya, ada 50 negara bagian. Nah, di sini cuma 3 yang disebutkan sebagai negara bagian yang berhadapan dengan masalah sugary drinks ini ya, yaitu New York City, Berkeley dan juga San Francisco. Jadi yang A tidak tepat. Kemudian yang B, labels with calorie warnings are effective. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kenapa? Karena calorie warnings disebutkan di paragraf kedua ya, di sini nih. Paragraf 1 juga ada sih ya, calorie labels, text labels ya. Calorie labels and text labels didn't dissuade people from buying soda. Tidak mengurangi minat orang, tidak mencegah orang dari membeli soda. Berarti dia tidak efektif si calorie labels ini. Nah, sedangkan yang di jawaban B ini justru dibilangnya efektif. Berarti kemungkinan ini jawabannya. Tapi kita pastikan dulu ya. Yang C, labels that are not graphic enough do not function. Yang tidak ada grafiknya tidak berfungsi. Ini jawaban yang benar ya, disebutkan. Oh, ini sih lebih baik pakai ini aja ya, karena kan ini cari yang except ya, sorry. Yang except berarti yang A ini are not nationally mandated in the US itu betul. Labels that are not graphic enough do not function betul. Labels with pictures, maksud dengan grafik tadi ya, take consumers attention betul, karena dikatakan di paragraf kedua, kalimat keduanya ya. The only warning, kalimat ketiganya. The only warning that slowed down sales was those with graphic and text. Berarti mempengaruhi pembeliannya ya. Kemudian yang E, labels can affect consumer behavior, terbukti tadi ya, bahwa yang menggunakan gambar mengurangi salesnya, mengurangi penjualannya ya. Ini ya maksudnya berarti mempengaruhi ya perilaku konsumennya, jelas jawaban yang E. Jadi untuk nomor ini jawaban yang tepat itu adalah yang bravo. Inilah pernyataan yang tidak tepatnya. Sekarang kita bahas soal nomor 7. Pertanyaan nomor 7 yaitu adalah the author of the passage implies that warning labels for sodas. Oke, implies berarti yang informasinya tersirat, bukan yang ditulis ada di teksnya ya. Itu stated, beda ya. Apakah yang A are inspired by warning labels from other products? Apakah ini disebutkan ada clue-nya? Ini terinspirasi dari produk lain? Ini tidak ya, tidak dikatakan seperti itu. Dari awal sudah benar-benar mendominasi ini mengenai beverage-nya ya, beverage industry, soda companies. Oke. Yang A ini tidak tepat. Yang B are not commonplace in the US, bukan hal yang ya maksudnya di tiap tempat tuh sama ya. Ini bisa jadi yang tidak seragam gitu. Yang C, have been enacted as part of US national law, tidak, karena masih masing-masing ya. Tiap daerah ini cara yang digunakan berbeda. Bukan jawaban yang C. Kan juga tidak tadi
diwajibkan dari US-nya ya. Kemudian yang D, can save the lives of consumers, dikatakan di sini mengurangi risiko kesehatannya ya, tapi tidak sampai di sini dikatakan save the life of consumersnya. Jadi yang D tidak tepat. Yang E, have to include many pictures, harus ada banyak gambar-gambarnya. Nah, di sini dikatakan labels yang ada gambarnya, tapi bukan berarti harus diberikan di labelnya itu banyak gambar, bukan ya, tapi menggunakan gambar. Jawaban yang E tidak tepat, harus digunakan banyak. Yang tepat untuk nomor ini adalah jawaban yang B, bahwa di semua daerahnya itu cara yang digunakan untuk warning labelsnya ini tidak sama ya. Jadi bisa dikatakan are not commonplace in the US. Jawaban yang tepat yang bravo. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Bagaimana? Kalian sudah paham semuanya? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan